Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Video ini juga dibuat ulang dari video lama yang saya tambahi suara dan saya perbaiki di beberapa bagian. Di video lalu, kita sama-sama mempelajari tanda-tanda si pengejar, The Chaser dan keistimewaannya, maka video ini akan membahas tentang si pelari, The Runner. Sesuai dengan namanya yaitu si pelari, maka keahlian yang dimilikinya tentu saja berlari, bukan berlari secara harfiah, tetapi merekalah yang menempatkan jarak emosional dan fisik di antara pasangan twin flame. Berbeda dengan si pengejar yang selalu ingin menempel. Mohon garis bawahi, kita sedang bercerita tentang energi bukan tentang individu atau tindakan. Jadi tidak ada yang sedang direndahkan atau ditinggikan di sini. Nama yang diberikan bukan melambangkan bahwa si pengejar sangat murahan dan si pelari makhluk yang sombong. Kita bahkan tidak tahu mengapa kita bisa sangat menginginkan seseorang, dan terkadang tidak tahu mengapa menjauhi seseorang. Si pelari ini sebaiknya dipahami dengan mencoba memahami perasaan mereka. Mereka sebenarnya tidak dengan sengaja menyakiti, karena kenyataannya mereka juga sedang berjuang. Perbedaan utamanya adalah, pengejar mengetahui apa yang sedang diperjuangkan dan mengapa mereka berjuang, sedangkan si pelari sering dibiarkan mencari tahu sendiri. Itu artinya mereka mencoba merangkai energi yang tidak mereka pahami ke dalam pandangan dunia yang sudah mereka ketahui. Tentu saja hal tersebut terasa berat dan tidak membantu, karena koneksi twin flame tidak sama dengan koneksi yang sebelumnya mereka hadapi. Berikut ini beberapa karakter umum dari si pelari dalam hubungan koneksi twin flame. Pertama, mereka tidur, tidak sadar. Seorang pelari seringkali adalah sosok yang sangat tidak sadar tentang koneksi twin flame. Seperti orang yang tertidur dan tidak menyadari sifat sejati dari koneksi yang mereka rasakan. Mereka tertidur di sisi spiritual, mereka percaya konsep belahan jiwa dalam arti umum, konsep umum yang mereka lihat di film Hollywood atau cerita novel percintaan. Mereka melihat koneksi twin flame hanyalah dua orang yang sedang jatuh cinta, tidak ada arti khusus, dan tentu saja mereka tidak bisa melihat perbedaan antara soulmate dan twin flame. Kedua, penghindar. Pelari sering menghindar dari kejadian yang seharusnya terjadi secara alami. Penghindaran ini berwujud menjadi memiliki cara yang berbeda dengan si pengejar, dan memberi jarak fisik dan emosional di antara mereka berdua. Mereka tidak melakukan ini untuk menyakiti, tetapi mereka menghindari melakukan apapun yang dapat menyebabkan mereka sakit. Ini artinya mereka akan menghindari segala jenis konflik atau konfrontasi, dan akan berusaha keras untuk menjaga perdamaian. Ironisnya, arti sesungguhnya dari perilaku mereka adalah memulai perkelahian. Dengan begitu mereka punya alasan untuk memisahkan diri secara fisik. Ketiga, didominasi oleh energi maskulin. Secara karakter, divine maskulin selalu menjadi si pelari. Mereka seringkali menjadi sosok yang memutuskan hubungan terlebih dahulu. Tindakan tersebut adalah respons terhadap rasa takut. Sebenarnya mereka memiliki banyak rasa takut yang terpendam. Ada satu hal yang harus dipahami, seorang divine feminin yang memiliki banyak energi maskulin dalam dirinya, biasanya akan menjadi si pelari. Keempat, mereka didorong dan dikendalikan oleh ketakutan. Pelari tanpa sadar sering didorong oleh rasa takut, mereka mungkin mencoba membingkainya dengan cara yang masuk akal dan sesuai pemahaman mereka tentang apa itu hubungan. Misalnya, mereka mungkin mengatakan saya belum siap untuk suatu hubungan. Kenyataannya, yang mereka takuti adalah terluka, atau mereka akan mengatakan saya butuh ruang,
sebenarnya yang mereka lakukan adalah lari dari rasa takut akan keintiman atau terikat. Ingat, mereka tidak takut kepada si kembaran jiwa, mereka hanya sedang berurusan dengan proses penyembuhan mereka sendiri, yang artinya, mereka menghadapi luka masa lalu yang mempengaruhi mereka di masa sekarang. Kelima, tidak sadar akan rasa sakit akibat perbuatan mereka. Pelari sering tidak menyadari rasa sakit yang mereka sebabkan, karena bagi mereka, ini bukan tentang menyakiti orang lain, ini tentang melindungi diri mereka sendiri dari rasa sakit. Mereka masih menggambarkan koneksi twin flame layaknya hubungan normal. Mereka tidak mencoba menjadi jahat atau menyakiti, mereka hanya tidak melihat dari sudut pandang si pengejar. Namun bagi si pengejar, perilaku dan sikap ini tidak mudah untuk dihadapi dan diterima, karena rasa sakit emosional tetap terasa sangat sakit. Jika si pengejar bisa mencoba dan memahami tindakan mereka, pengejar bisa membasuh rasa sakit menjadi belas kasih daripada terus merasa kesakitan. Keenam, mereka peka. Pelari juga bersifat peka dan reaktif, merekalah yang terus-menerus bereaksi terhadap tindakan kembaran jiwa. Masalahnya adalah, mereka sering tidak bereaksi dengan cara yang masuk akal bagi si pengejar. Contohnya, si pelari akan benar-benar marah, hanya karena suatu hal yang kecil dan tidak penting, atau mereka menarik diri dan sangat tertutup sepenuhnya akan suatu hal yang sepele. Ketujuh, bertentangan dengan perubahan. Si pelari seringkali menjadi orang yang paling bertentangan dengan perubahan. Sangat tidak mudah bagi seorang pelari untuk berubah, walaupun perubahan sangat jelas harus dilakukan, karena mereka memiliki pandangan kaku akan arti sebuah hubungan. Misalnya, mereka menolak untuk mengatasi kecanduan atau meningkatkan kehidupan profesional mereka. Penolakan itu bagi si pelari adalah keamanan, sedangkan bagi si pengejar adalah jalan di tempat dan penolakan. Si pelari selalu mencari rasa aman untuk dirinya dalam menghadapi perubahan. Kedelapan, mereka juga terluka. Ini yang sering diabaikan dan membuat proses perjalanan menjadi lambat. Si pelari juga merasakan rasa sakit meskipun kita tidak memberi mereka pengakuan akan hal itu. Karena mereka sering dianggap sebagai penyebab rasa sakit, dan sering menjadi sebab terbentuknya rasa benci pada si pengejar. Sebenarnya mereka juga sedang berjuang, hanya saja terlihat berbeda, bahkan dalam beberapa hal, bisa berdampak lebih buruk bagi mereka. Setidaknya si pengejar dapat berbicara kepada orang-orang tentang perjalanan ini, dan memahami dari mana energi ini berasal. Pelari tidak sama, mereka seringkali benar-benar sendirian dalam rasa sakit yang mereka rasakan, dan harus menemukan cara untuk mengatasinya. Kesembilan, mereka juga mendambakan penyatuan. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, pelari juga masih dibimbing oleh energi dirinya yang lebih tinggi. Kenyataan pasangan twin flame sedang terpisah adalah bagian dari perjanjian yang sudah mereka berdua sepakati. Perpisahan ini terjadi karena suatu alasan dan si pelari juga merindukan penyatuan, hanya saja mereka tidak sadar dan tidak tahu apa yang sedang mereka rindukan. Rasa sakit akibat perpisahan ini bisa kita atasi jika menyadari bahwa perpisahan ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah memberi ruang yang dibutuhkan oleh pasangan twin flame agar masing-masing bisa mempersiapkan diri. Semua jenis latihan yang dibutuhkan oleh twin flame sebaiknya dilakukan sendiri, agar twin flame terdidik dan berusaha dengan kemampuan diri sendiri sebelum kembali bersama. Lebih jelasnya begini, mengatasi ujian hidup sendiri-sendiri, di mana ujian di antara mereka pasti berbeda, kelak, mereka bisa menyatukan kekuatan yang telah mereka peroleh dari hasil ujian tadi. 10. Mereka protektif. Ini agak rumit, bagaimana mungkin mereka berlari dari hubungan tetapi bersikap protektif? Secara fisik mereka tidak terlihat melindungi pengejar, mereka melakukannya secara energi, dengan memisahkan diri, karena tahu bahwa mereka dan si pengejar sama-sama belum siap.
Mereka sadar bahwa jika terkoneksi secara fisik atau nyata pasti akan melegakan, tetapi akan mendatangkan rasa sakit yang panjang, akibat memaksakan sesuatu yang belum siap. Mereka melindungi si pengejar dari hal demikian, mereka juga melindungi diri mereka sendiri yang masih berurusan dengan luka masa lalu. Urusan luka masa lalu adalah masalah terbesar dari si pelari, karena mereka sering tidak mengatasi luka batin. Akibatnya luka-luka semakin menumpuk dari waktu ke waktu. Demikian 10 tanda dari si pelari, harus selalu kita ingat semua ini adalah bagian dari perjalanan. Si pelari berjuang dengan mencintai diri sendiri, self-love. Inilah hambatan terbesarnya, karakter mereka terbentuk dari kurangnya self-love yang akhirnya memperlambat penyatuan. Sedangkan si pengejar sering berjuang dengan inner work dan rasa mengampuni. Walaupun si pengejar tampak tampil keren dan tenang, aslinya mereka sering meragukan harga diri mereka sendiri. Hal itulah yang membuat mereka merasakan dan melewati banyak rasa sakit dan keraguan. Akibat kurangnya self-love, si pelari seringkali merasa tidak layak dicintai oleh orang lain, juga sering merasa bahwa si pengejar terlalu baik untuk mereka. Mereka perlu merasa bahagia dengan diri mereka sendiri sebelum bisa menerima si pengejar.